Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rizal, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gabriela Eileen Gultom, Rafael Zafirah, dan Gila Febil Alfian akan menganalisis konfigurasi jaringan Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tujuan kami adalah untuk mengetahui struktur jaringan konfigurasi, efisiensi dan skalabilitas, dan untuk mengetahui penggunaan konfigurasi jaringan komputer yang lebih baik di Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah struktur fisik atau logis dari suatu jaringan komputer yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut terhubung satu sama lain, seperti pada gambar berikut. Lalu macam-macam topologi yang sering kita temui ada 4, yaitu topologi ring atau topologi cincin, topologi bus, topologi mesh, dan juga topologi star atau bintang yang memiliki masing-masing kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Untuk Departemen Teknik Geodesi sendiri, mereka menggunakan topologi star untuk konfigurasi jaringannya. Lalu, untuk denah Departemen Geodesi, Departemen Teknik Geodesi sendiri memiliki 3 lantai, yaitu pada lantai 9 akses point Cisco, 4 unit Wi-Fi Unify, dan 7 unit switch. Lalu pada lantai kedua, Teknik Geodesi sendiri memiliki 10 akses point Cisco, 5 unit Wi-Fi Unify, dan 8 unit switch. Sedangkan pada lantai 3, Teknik Geodesi sendiri memiliki 8 akses point Cisco, 3 akses point Unify, dan 6 unit Wi-Fi Unify, serta 2 unit switch. Lalu untuk penggunaan jaringan internet per VLAN di DTGD, untuk VLAN-nya sendiri terdapat 11, yaitu yang dibagi menjadi untuk manajemen, pegawai, pengajaran, keuangan, lab komputasi, lab fotogrametri, lab GGIG, lab geodesi fisis, lab survei pemetaan, BIG, dan juga untuk dosen. Ini adalah topologi jaringan DTGD. Yang kiri adalah topologi yang sudah ada. Seperti kita dapat lihat, pada kotak-kotak biru yang ada banyak itu dengan tulisan komputasi, Fotri, dan lain-lain, itu adalah switch pada Departemen Geodesi. Sedangkan yang kotak-kotak putih di bagian luar dari switch-switch ini adalah access point yang terdapat pada jaringan geodesi. Sementara garis-garis yang ada berwarna ungu putih itu adalah koneksi yang dibuat dari suatu switch ke switch yang lain atau dari access point ke switch. Nah, internet pada Departemen Teknik Geodesi sendiri ini diambil dari teknik kemungkinan besar dari SGLC. Lalu warna-warna yang terdapat pada koneksi tersebut adalah traffic load pada koneksinya. Jika ungu seperti kita lihat pada kotak kecil yang di bawah, itu artinya 1-10%, artinya masih cukup oke. Masih cukup banyak eh, traffic yang masih dapat lewat. Sementara kalau merah itu udah 85-100%, artinya udah hampir penuh lah. Jadi karena hal tersebut, maka saya memodifikasi topologinya menjadi memisahkan dua switch big yang terdapat di topologi awalnya itu dijadikan satu, saya jadikan menjadi dua yang terpisah. Sehingga diharapkan dengan melakukan hal itu, traffic load yang menuju ke switch big akan menjadi lebih kecil dan koneksi yang dibuat akan lebih ringan dan masih lebih bagus untuk dikoneksikan bagi semua orang. Nah, jadi ini adalah alokasi alamat IP di Departemen Teknik Geodesi. Ke-11 VLAN ini memiliki alamat IP tersendiri dan alokasi alamat IP untuk jaringan, rentang host, dan alamat broadcast ditentukan oleh subnet mesh yang digunakan dalam subnetting. Dalam kasus ini kita menggunakan subnet 24 atau /24 seperti yang tercantum pada kolom kedua. Nah, /24 ini berarti kita memiliki 24 bit pertama untuk alamat jaringan, kemudian 8 bit terakhir adalah bagian rentang host dan memberikan 2 pangkat 8 alamat host yang mungkin.
Kemudian dalam rentang host tersebut terdapat network dan juga broadcast sehingga berkurang 2 IP yang tidak dapat digunakan untuk host, sehingga ketersediaan hostnya ada 254 seperti yang tercantum pada kolom keempat. Nah, dengan total host yang digunakan yang kurang dari 100 host dan ketersediaan host 254 sehingga persentase penggunaan hostnya hanya kurang dari 40% dan banyak host yang tidak terpakai. Kemudian informasi dari DTI yang kami dapat IP guest dialokasikan pada 10.101.0.0/22 atau terdiri dari 1000 IP yang memiliki alamat network 10.101.0.0 dan broadcastnya 10.101.3.255 dan hostnya berkisar antara 10.101.0.1 sampai 10.101.3.254. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa VLAN memiliki ketersediaan IP yang cukup besar, tetapi hanya sedikit sekali host yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya jaringan tidak efisien. Oleh karena itu, kami akan menyusun alokasi IP baru untuk Departemen DTGD dengan teknik VLSM atau Variable Length Subnet Masking, yaitu teknik alokasi alamat IP yang memungkinkan subnet memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, oke, VLSM dapat mengefisiensikan penggunaan IP, yaitu dengan menggunakan subnet yang berbeda-beda. Pada tabel ini, kita menggunakan /27, 26, 25, dan juga 28, yang berarti ketersediaan host dari masing-masing alamat IP juga berbeda-beda. Pada lab survei pemetaan, di sini menggunakan /27 dengan ketersediaan host 30, dan total hostnya ada di angka 20, yang berarti persentase penggunaan hostnya 66,7%. Sehingga host yang tidak terpakai akan semakin kecil dan kita meminimalkan eh, penggunaan host yang tidak terpakai, sehingga penggunaan IP-nya akan lebih efisien. Rincian alokasi IP yang baru sebagai berikut. IP address disusun dengan network address, range host, dan juga broadcast address. Dengan IP pertama sebagai network address, kemudian yang terakhir sebagai broadcast address, dan range host di antara IP-IP tersebut. Kemudian VLSM memungkinkan alokasi sumber daya jaringan yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga dapat mengurangi pemborosan IP dan meningkatkan efisiensi penggunaan IP secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, jadi Departemen Teknik Geodesi memiliki jaringan dengan menggunakan topologi star dan menggunakan metode static routing. Ada 17 switch dan 30 access point yang terletak pada lantai 1, 2, dan 3 Departemen Teknik Geodesi. Jaringan di Teknik Geodesi juga memiliki 11 VLAN yang memiliki fungsi dan kapasitas host yang berbeda-beda. Rata-rata dari traffic load pada konfigurasi tersebut cukup rendah dari 1 sampai 10, namun ada 1 sampai 25, namun ada salah satu koneksi yang sudah mendekati 100, sehingga saya memodifikasi diagram jaringan menjadi seperti yang sudah tadi ditunjukkan untuk mengurangi traffic pada satu rute tersebut. Kemudian VLAN yang dialokasikan awalnya sebanyak 254 untuk semua VLAN-nya. Namun tidak semua VLAN membutuhkan alokasi untuk host sebanyak itu. Sehingga kita memodifikasi menggunakan metode VLSM untuk mengikuti banyaknya host yang digunakan, sehingga sisa host yang tidak terpakai tidak terlalu banyak, sehingga IP address yang lebih sedikit membuat keseluruhan jaringan menjadi lebih efisien. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.